setengah sendok. Setengah sendok 7,5 gram. 7,5 gram. Kocor. Kotor. Sebenarnya emang kalau untuk kocor 7,5 gram itu masih setengah sendok masalahnya. Ketemunya nanti 200 liter ya 100 gram Pak. 100 gram juga ya. 100 gram. Oke. Apa Mas? Yang nampak ada perbedaan atau sama sebelumnya atau seperti apa? Kalau saya selama ini saya pakai ini ya Pak ya. Saat kita tanam termasuk ya jarang, ibaratnya mati itu hanya dikit lah. Nggak seperti dulu sekali mati bisa agak banyak, tapi begitu pakai Anderson kan, Anderson ini kan untuk lebih memperkuat akar juga batang, jadinya lebih. Jadi ini sebaris bisa dilihat lah yang mati bisa. Bisa, bukan saya mau ngomong mengada-ada, tapi ya ini buktinya. Bisa dilihat satu baris itu yang mati bisa dihitung. Ini kawan-kawan bisa dilihat. Kalau kita lihat ini tomatnya sih serempak, cuma emang mungkin belum tersentuh starter lagi ya Mas Anggur. Kalau tersentuh starter mang Kalau yang ini yang Russell Code 231010 ini aplikasinya waktu itu pas kapan Mas? Itu mulai itu dari Mas. Coba karungnya Mas Bayu. Mulai ada bunga-bunga itu kan saya tanya dulu sama Mas Bayu kapan itu bagusnya. Ya, saat masa vegetatif ke generatif mulai bungaan mulai muncul itu deh itu. Kita pakainya ya, tajuk dicampur sama Ponska ya? Iya. Yang grower. Iya, yang starter Russell dicampur dengan Ponska grower. Ponska grower. Apa Mutiara grower, Pak? Mutiara grower. Pada waktu umur berapa? Sekitar umur 30-an, Pak. 30-an. 30 HST ya. 30 HST. Mencari bunga. Berarti 30 HST itu kalau sekarang kategorinya udah umur berapa ini? Kalau ini tanggal 22 Agustus. 55. Nanti tanggal 27 itu pokoknya ini 60 hari. Oh, 27 Agustus. Iya. Oh. 55 hari, Pak. Ya berarti kalau 27 sekarang 5 22 ya, kurangi 22 5. Iya, 55. Saya ngirim bibit, Pak. Iya. 55 hari. Masalahnya ini udah mulai mau menguning nih, Nah, Pak. Jadi kawan-kawan PT ATS Sampurna Partner dan Guru Tani 75 Channel bisa disaksikan ini kombinasi satu batang waktu itu dikasih berapa gram Mas Anggoro? Itu sekitar Berapa sendok? 1 sendok. Seperti yang Mas Bayu bilang itu berapa? 1 sendok kurang lebih 7-10 gram, 10 gram. 1 sendok 10 gram. Nah, ini jadi Russell Code 231010 ini Mas Anggoro mungkin sudah sampaikan Mas Bayu, ini adalah pupuk CRF, Control Release Fertilizer, yang suplainya itu untuk 3 bulan, suplai nutrisinya. Nah, saya kemarin dapat pengetahuan baru juga dari Pak Fajar, pimpinan kami. Apa sih bedanya penggunaan CRF, Control Release Fertilizer dengan pupuk Fast Release? Mungkin ya berbagai merek ya. Jadi kalau pupuk fast release, katakanlah urea dan sebagainya, mungkin Ponska dan sebagainya, itu kan pupuk yang lepasnya cepat. Karena lepasnya cepat, pupuk itu sendiri tidak akan bertahan lama di tanah itu. Kurang lebih 2-3 minggu. Jadi teorinya, dia kalau kita menggunakan pupuk fast release, pupuk seperti itu, satu waktu kenyang, gitu Mas Bayu. Kenyang gitu. Sampai 2-3 minggu. Habis itu lapar banget. Nah, kalau pakai yang Russell Code yang 231010 ini kenyangnya stabil. Kenapa? Tanaman itu kesuplai makanannya secara bertahap gitu loh. Secara bertahap. Jadi ini bisa dilihat ya kawan-kawan ya. Jadi ini 231010 23% N, P-nya P25-nya 10%, K2O-nya 10%. Ini masih ada trace elemen, sebenarnya juga ada unsur makro sekundernya juga, tapi tidak masukin sini. Jadi ini pupuk sudah komplit.
Dan perbedaannya ya untuk kawan-kawan PTAT Sampurna Partner dan Guru Tani Channel 75, kalau jenengan menggunakan pupuk ini, jadi istilahnya tanaman itu stabil kenyangnya. Kenapa suplai dari waktu ke waktu? Nah, prinsip kerjanya kelembapan. Berdasarkan kelembapan. Kelembapan dapat dari air. Kile orang no air ya, podo air, nggak ngefek gitu. Nah jadi ini selama 3 bulan, insya Allah ini suplai nutrisinya itu stabil. Makanya tanaman itu insya Allah tidak sempat stres banget, apalagi kalau kemarin Mas Anggoro itu gabung sama ini yang DG 5 Pro 5 Pro DG 5 Pro DG 5 Pro DG ini asam humat yumin kilo 70% ya, sekiloan itu kemasan hitam Pak. nah hitam ini Mas Bayu coba pertanyaan. Nah, jadi iki fungsinya ndure kuhi. Jadi ini adalah saya selalu kemana-mana itu nyampaikan ini boosternya, karena kalau kita campur di tanah itu dia tanahnya lebih gembur, terus nanti porositasnya nambah. Kalau porositas nambah kan rakaran kan ada rongga udara, nah, di situ Mas Anggoro nanti. Di beberapa tanaman yang kita aplikasi ini sih positif, dan tadi kita baru dari kebun jagung, jadi jagung di posisi sekering sekarang ini, saya kering karena kalau di mobil itu lihat suhu di luar itu 40, mungkin karena baknya itu terlalu panas ya, tapi saya sih meyakini yang tadi itu ya sudah mendekati 40 lah, kalau sama seperti zaman kita ke Madinah atau ke Mekah lah waktu itu mau panas banget kita hari ini. Nah, ini masih ketolong Mas. Di cabai itu masih nampak hijau tadi ya, daun Di jagung Pak. Di jagung Masih hijau Pak. masih hijau, masih pengisian. Dan ini juga maksud saya untuk pondasi, jadi nggak ada salahnya seperti metodenya Mas Bayu tadi dipakai per berapa tadi Mas Bayu? 200 liter 200 liter air 1 kilo. Kocor bawah memang untuk lumes, istilahnya Mas Bayu tadi apa? Mendinginkan tanah. Karena ini kata ini, dan itu tertolong. Saya lihat tadi juga lihat langsung si jagung itu tertolong sampai panen ya. Panen dari. Yang lainnya wes dirajak. Nah itu yang jenengan kenal kan ini. Ini Anderson 5 Pro Humidigi. Ini yang 70% memang untuk pembinaan tanah. Oh, yang 1 kilo dulu saya pernah pakai Ya, yang buat kotoran tinggi. Tomat sama cabai yang dulu bawa itu. Iya. Caplak itu kan. Nah, ini kan untuk SGKB. Nah, ini untuk bawahan. Jadi yumin itu untuk Memang meningkat adem, Mbak, kesuburan. dengan tanah. Nah, bahasanya Mas Bayu tadi, bahasa petani ngadem nih lemah, tapi dia juga membuka break up clay itu membuka lihat Enggak bantat ini. nggak bantat. Nah, ini nah, terus Ini kan bantat ibaratnya. tadi dia juga ada kemampuan, istilah kerennya lek wong di desa apa ini? Desa Waringin Sari, Nah, kita ada di desa Waringin Sari, Kecamatan Sukoharjo, Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Pringsewu. Lampung. Tadi pesawaran ya? Iya, dari Sawar Kita udah pindah ini. udah pindah. Nah, Pindah kabupaten. jadi Pak. Mas, dia tanahnya lebih ini, pori-porinya ada. Nah, teorinya sederhana aja. Kalau tanah itu ada pori-pori, akhirnya ya akar itu kerja akar lebih optimal. Itu aja sih teorinya, nggak usah jelimet-jelimet. Terus yang berikutnya, dia ini membantu optimalisasi tingkat serapan unsur hara yang di dalam tanah. Unsur hara yang di dalam koloid tanah itu di dalam tanah masih terikat. Jadi ini sama seperti kalau beberapa tanaman dulu di jagung juga fosfat